Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan ngomongin tentang uang dan persiapan bagaimana caranya menyambut tahun 2023. Nah, kenapa nih tahun 2023 menjadi menarik? Karena adanya isu resesi dan sekarang udah di ujung tahun 2022. Jadi udah 2 bulan lagi dan 2 bulan itu adalah waktu yang sebentar. Jadi kita punya persiapan nih untuk bisa menyambut tahun 2023. Dan pada video hari ini kita akan bahas apa dan kenapa orang bilang di tahun 2023 itu bakal terjadi resesi, lalu apa yang bisa kita lakukan. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa itu resesi. Jadi resesi adalah kondisi di mana ekonomi negara sedang memburuk yang salah satu penyebabnya adalah perputaran uang yang tidak secepat biasanya. Biar mudah ngebayanginnya, kita coba bahas tentang bisnis kecil terlebih dahulu. Karena ekonomi suatu negara sama ekonomi bisnis kecil itu mirip-mirip lah. Nah, kita akan bahas teman saya Faris yang jualan daging di Tokopedia. Jadi dalam bisnis itu ada mengenal yang namanya istilah cash cycle. Cash cycle itu menggambarkan perputaran uang dari saat beli bahan baku sampai dengan terjualnya, itu berapa lama nih terjadinya. Dan dalam kasus teman saya Faris, dari dia beli sapi, potong sapinya jadi daging, dan sampai penjualan daging ini ke customer, itu makan waktu sekitar 1 minggu. Berarti kan dia bisa mendapatkan untung dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau modal dia sekarang itu 10 juta, berarti di minggu depan dengan tingkat keuntungan 50% akan meningkat jadi 15 juta. Minggu depannya lagi akan meningkat jadi 22,5 juta, dan begitu seterusnya. Nah, coba kamu bayangin kalau cash cycle Faris ini terganggu, dari 1 minggu jadi 1 bulan. Berarti kan dari modal awal 10 juta yang bisa jadi 50 juta akan turun nih jadi 15 juta. Nah, turun keuntungannya itu jauh banget. Dari yang awalnya untung 40 juta jadi cuman untung 5 juta rupiah aja. Turun pendapatan 35 juta hanya karena cash cycle-nya turun drastis. Nah, itulah yang terjadi dalam negara yang sedang mengalami resesi. Perputaran uangnya tidak secepat biasanya, jadi tidak bisa menghasilkan keuntungan dan tidak bisa bayar hutang-hutang atau mengeluarkan pendapatan negara. Lalu ada beberapa indikator yang menggambarkan suatu negara sedang mengalami resesi. Misalnya PDB negatif, jumlah pengangguran meningkat, dan pertumbuhan ekonomi itu bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, 1 kuartal itu kan 3 bulan, jadi kalau 2 kuartal itu 6 bulan. Jadi bisa aja yang namanya resesi itu berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan ternyata Indonesia udah pernah mengalami 3 kali resesi di masa lalu, di tahun 1963, 1998, dan terakhir tahun 2020. Dan penyebab dari ketiga resesi itu berbeda, menyebabkan dampak yang berbeda pula. Sebagai contoh, di tahun 1963 itu disebabkan karena hutang negara meningkat dan hyperinflasi. Pada waktu itu kita dikenal sebagai macan Asia dan sedang membangun berbagai proyek megah. Nah, pembangunan ini bisa terjadi dari hutang, tapi pada saat yang bersamaan, pendapatan per kapita dari masyarakat Indonesia itu sedang turun. Jadi, Indonesia nggak bisa bayar hutang-hutangnya. Akibatnya, inflasi mencapai 119% dan makanya disebut hyperinflasi. Makanya nggak heran di tahun 1963, kalau ada barang harganya 1 juta, maka tahun depannya akan meningkat jadi 2,19 juta. Karena ada inflasi yang mencapai 119%. Oleh karena itu, inflasi yang tidak terkendali itu bisa sangat berbahaya bagi ekonomi suatu negara. Lalu kondisi ini mulai membaik setelah periode 1965 dan ekonomi negara Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1970 sampai dengan 1980-an. Kemudian setelah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi banget, Indonesia kembali mengalami resesi di tahun 1998. Inflasi melambung 77% dan pendapatan terkontraksi 13%. Jadi udah gaji pada turun, harga-harga barang pada naik. Dan krisis ini bermula di Thailand saat dia mengganti sistem ekonominya. Dan kemudian krisis ini menjalar ke seluruh negara yang ada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada tahun 1998 inilah nilai rupiah turun dari 2.500 menjadi 20.000 per dolar AS. Lalu yang paling baru itu di tahun 2020, di mana PDB Indonesia terkontraksi selama 4 kuartal atau 1 tahun. Dari April 2020 sampai Maret 2021 dan baru kembali pulih di April 2021. Dan tentunya kita semua udah tahu kalau penyebabnya adalah virus COVID-19 dari Cina yang menyebar ke seluruh Indonesia. Saat itu semua orang terkunci di dalam rumah, mengalami lockdown, dan sulit untuk melakukan aktivitas ekonomi. Jadinya banyak bisnis harus gulung tikar dan banyak orang harus kehilangan pekerjaan. Nah, itulah 3 kondisi resesi yang pernah dialami oleh Indonesia dan Indonesia berhasil selamat dari ketiganya.
Lalu gimana nih di tahun 2023? Apa yang bakal terjadi? Jadi dikatakan bahwa penyebab utama dari resesi di tahun 2023 adalah kenaikan suku bunga yang diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan. Dan efek dari kenaikan suku bunga ini adalah bunga tabungan naik tinggi. Jadi orang-orang akan lebih banyak atau lebih suka untuk menyimpan uang di bank. Dan akibatnya aktivitas ekonomi akan menurun. Lalu efek yang kedua adalah bunga pinjaman akan naik dan akibatnya cicilan hutang orang-orang yang mengambil KPR ataupun kredit dengan bunga floating juga akan ikutan naik. Nah, kalau misalkan cicilan naik, sedangkan pendapatan stagnan, bahkan turun, bahkan dalam beberapa kasus itu hilang, berarti kan ada beberapa orang yang tidak bisa bayar cicilan. Nah, kenaikan suku bunga ini akan membuat ekonomi Indonesia berjalan jauh lebih lambat daripada biasanya. Padahal kita tahu, dampak dari tahun 2020 itu masih kerasa sampai dengan sekarang. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan saat pandemi masih belum bisa bekerja kembali. Jadi ekonomi yang diharapkan itu menggeliat untuk memperbaiki ekonomi orang-orang ini malah jadi stagnan. Ya udah gitu-gitu aja. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan ingin hidup dengan nyaman di tahun 2023, apa nih yang bisa kita lakukan? Saya ada beberapa saran dan semoga saran ini bisa bantu kalian untuk bisa hidup dengan nyaman dan bisa melewati tahun 2023 dengan baik. Saran yang pertama adalah periksa kembali kondisi keuangan masing-masing. Jadi dalam piramida keuangan, di bagian paling dasar itu kan ada arus kas dan ada dana darurat. Ini adalah prinsip paling basic yang harus kita punya. Di arus kas kita harus positif. Jadi jumlah penghasilan dibandingkan dengan jumlah pengeluaran tiap bulan itu harus lebih banyak penghasilannya. Kita harus punya cukup dana untuk bisa menabung dan bisa berinvestasi. Lalu untuk dana darurat, kita kan udah belajar ya, bahwa kita harus punya tabungan minimal 3-6 kali dari pengeluaran untuk berjaga-jaga dalam menghadapi kondisi darurat. Nah, dana darurat ini bisa kita tingkatkan perlahan agar kita bisa lebih siap saat menghadapi tahun 2023. Kalau saya sendiri inginnya menyiapkan sekitar 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalkan pengeluaran saya sekarang 10 juta, saya akan nyiapin uang cash, mungkin dalam bentuk uang tunai, ataupun dalam bentuk tabungan, serta dalam reksadana pasar uang, itu sekitar 12 kali 10 juta, atau sekitar 120 juta. Lalu saran yang kedua adalah mempelajari keahlian baru. Karena dengan keahlian baru, kita bisa buka kesempatan untuk bisa mendapatkan lebih banyak cuan. Misalnya, sekarang kan saya ambil CFP untuk bisa bikin konsultasi dan seminar tentang personal finance. Lalu habis ini mau ambil WPPE dan WMI untuk bisa bekerja sama dalam perusahaan sekuritas dalam memberikan edukasi dan training tentang investasi kepada masyarakat secara luas. Sebenarnya ini tidak harus kita lakukan hanya dalam resesi, tapi juga dalam kondisi tidak resesi. Nah, kalau kamu udah ada rencana training untuk pengembangan diri belum? Kalau udah ada, komen di bawah ya. Lalu saran ketiga adalah update CV dan juga update LinkedIn. Jadi saran ini khusus untuk kalian yang kerja di perusahaan yang mulai pot-potan dalam bayar gaji karyawan. Ini bisa jadi pertanda bahwa kondisi perusahaan itu sedang buruk dan ini adalah saatnya untuk kalian cari perusahaan yang baru. Makanya penting banget untuk bikin CV dan LinkedIn sebagus mungkin agar kesempatan kalian untuk dapat kerja di tempat yang baru itu lebih baik. Lalu cara terakhir yang bisa kalian terapin adalah cari alternatif penghasilan. Nah, mungkin kamu yang kerja kantoran bisa ngikutin cara teman gua ini. Jadi di kantor lama itu ada pegawai yang sampingannya lebih tinggi daripada gaji utamanya. Apa yang dia lakukan adalah nawarin sarapan ke orang-orang kantor. Dan dari sarapan itulah dia bisa mendapatkan keuntungan yang hasilnya lebih tinggi daripada gaji utama. Makanya dia tetap kerja di perusahaan itu karena dari perusahaan dia dapat 2 sumber rezeki. Atau kalau misalkan kalian malu untuk jualan langsung kayak gini, kalian bisa nyoba jualan online. Saya punya teman jualan di TikTok, itu hasilnya bagus banget, jadi mungkin kalian bisa coba untuk jualan di TikTok. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk persiapan guna menghadapi prediksi resesi di tahun 2023. Pada prinsipnya, kita nggak tahu apakah benar di tahun 2023 bakal terjadi resesi atau tidak. Karena itu ada di luar kontrol kita. Jadi, nggak usah terlalu dipusingin apakah itu benar bakal kejadian atau tidak. Kita hanya bisa pegang apa yang ada di dalam kontrol kita. Misalnya tadi, bekerja dengan baik dan mempersiapkan alternatif penghasilan serta mengecek kondisi keuangan kita. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kamu yang nonton. Semoga kamu selalu dalam keadaan yang baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!